ada dalam setiap awal kitab. Nah, sudah dijelaskan kemarin karena Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan kalimah yang luar biasa karena membahas tentang bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana berbicara tentang di dunia, dan bagaimana berbicara tentang di akhirat. Maka setiap orang yang membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini, ketika melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan yang sedang mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahalanya dikatakan sempurna, gitu ya. Nah, maka artinya pun tiba-tiba dengan menyebut zat yang bernama Allah. Nah, berarti apa yang dengannya itu? Ya, kemarin seperti yang kemarin dijelaskan bahwa ketika kita baca kitab lalu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, maka artinya dengan menyebut kita membaca kitab dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dengan kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim ini, kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim berarti kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atau dengan menggunakan makna yang kemarin dengan menyebut zat yang bernama Allah yang memberikan nikmat kecil dan nikmat besar di dunia dan yang memberikan nikmat kecil di akhirat saja. Ya, teman-teman sekalian, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kita masuk sekarang ke kalimah Alhamdulillahilladzi fadala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Kita bahas gitu aja. Jadi sekarang kita masuk ke kalimat selanjutnya dalam kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa Syekh Az-Zarnuji menuliskan kalimat Alhamdulillahilladzi fadala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Nah, kita terjemahkan Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang telah faddala mengunggulkan Bani Adama kepada keturunannya Nabi Adam, bil ilmi dengan ilmu, wal amali dengan amal, ala jami'il alam dari seluruh alam. Ya, menarik juga kalau kita memperhatikan kitab-kitab yang dikarang para ulama itu, setelah bismillah pasti dilanjutkan dengan kalimat alhamdulillah. Nah, ini sangat menarik. Oleh karena itu mari kita coba bongkar kenapa harus menggunakan kalimat alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ini kalau diartikan seperti biasa adalah alhamdu, segala puji, lillahi, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika saya di pesantren, ada makna lain yang saya dapatkan dari para guru saya, yaitu dengan kalimat alhamdu, segala puji yang 4, lillahi, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi maknanya alhamdu, segala puji menurut bahasa, lillahi, itu hanya hak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi, alhamdu, segala jenis puji, lillahi, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 9 makna kalau nggak salah dari alhamdulillah ini. Nah, tapi saya coba memaknai dengan satu kalimat aja. Kita memaknai dengan satu kalimat yang paling sering dipakai di pesantren, yaitu alhamdu, segala puji yang 4, lillahi, itu milik Allah. Nah, kenapa di sini pujinya disebutkan ada 4? Karena puji di sini dimaksudkan yang pertama bahwa ketika memuji itu, yang pertama Allah memuji kepada Allah, atau Sang Pencipta memuji kepada makhluknya. Lalu yang kedua, Sang Pencipta memuji kepada Sang Pencipta. Atau kita balik, Sang Pencipta memuji kepada Sang Pencipta, lalu Sang Pencipta memuji kepada makhluknya, lalu makhluk memuji kepada Sang Pencipta, lalu makhluk memuji kepada makhluknya. Jadi ada 4 pujian itu. Jadi pujian dari Allah terhadap Allah, Allah terhadap makhluknya, dari makhluk terhadap Allah, dan dari makhluk terhadap makhluknya. Nah, kenapa? Ya emang pada hakikatnya seperti itu. Ketika Allah memuji makhluknya, atau Allah memuji dirinya sendiri, diawali dengan Allah memuji diri sendiri, yaitu banyak sekali. Seperti dalam kalimat subhanalladzi asra bi abdi, maha suci Allah yang telah memperjalankan abdinya. Jadi Allah memuji dirinya sendiri, ya. Terus ya alhamdulillah juga, segala puji bagi Allah, ini kalimat Allah yang memuji kepada
Allah sendiri. Nah, ketika Allah memuji kepada Allah, maka sebenarnya Allah sedang memuji zatnya sendiri. Allah memuji atau memuliakan makhluknya. Allah memuliakan makhluknya. Contoh, Allah memuji Nabi Adam dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah atau uswatun hasanah. Jadi kalimat ini berbicara bahwa Allah menyatakan bahwa telah ada pada diri Rasulullah SAW itu contoh yang luar biasa. Allah memuji Rasulullah SAW. Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Atau kalimat lain, walaqad karramna bani Adam. Dan telah nyata kami telah memuliakan keturunannya Nabi Adam. Lihat, Allah memuji Nabi Muhammad, Allah memuji keturunan Nabi Adam. Nah, ketika kita lihat bahwa Allah sedang memuji makhluknya, lalu makhluknya itu sebenarnya hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau makhluknya ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya Allah itu sedang memuji zatnya sendiri. Karena toh makhluknya pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memuji Allah, Allah memuji makhluk, hakikatnya Allah sedang memuji zatnya sendiri. Lalu bagaimana kalau makhluk memuji Allah? Ya, itu pasti Allah yang mendapatkan puji tersebut. Seumpama contoh ketika kita sholat, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, kita memuji Allah, menyatakan Allah Maha Besar. Atau ketika kita mendapatkan sesuatu, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, berarti kita sebagai makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas tujuannya akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana makhluk memuji terhadap makhluk? Ya, ini makhluk memuji terhadap makhluk. Nah, ketika makhluk memuji terhadap makhluk, mari kita ulangi, makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu memuji makhluknya sendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya ternyata makhluk sedang memuji Allah Subhanahu wa taala karena toh makhluknya sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan ada kalimat alhamdu, segala puji itu lillahi, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya alhamdu, puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk terhadap makhluk, itu lillahi, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa para ulama menerjemahkan dengan kalimat seperti itu? Maksudnya adalah ketika kita mengucapkan alhamdulillah, seharusnya yang ada pada diri kita adalah bahwa kita itu nggak punya apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dipuji, kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Misalkan dipuji orang lain, oh Anda begitu pintarnya, ucapkan kalimat alhamdulillah, itu untuk membuktikan bahwa kita memang tidak punya apa-apa, karena semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ketika mengucapkan alhamdulillah itu harusnya ketika misalkan dapat sesuatu, alhamdulillah. Di sini itu bukan bertumbuh rasa kepemilikan, bukan bertumbuh rasa ini milik gue gitu. Contoh ada orang mendapatkan rezeki miliar, begitu dapat 100 miliar, alhamdulillah ini punya aku 100 juta. Mungkin 100 miliar, mungkin kita harus pahami lagi. Nah, ternyata kalau alhamdulillah, maka ketika kita mendapatkan rezeki yang begitu banyak, kalau kita ucapkan alhamdulillah, oh ternyata rezeki ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu kita? Ya kita cuma dititipi, cuma bisa mempergunakan itu supaya makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, seharusnya yang ada pada diri kita adalah makin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sombong, bukan malah merasa menguasai segala sesuatu, ya. Makanya kita perlu memperhatikan adab-adaban juga ketika mengucapkan alhamdulillah, ya. Karena orang ini banyak yang mengucapkan alhamdulillah, saya banyak banget ini, alhamdulillah. Jadi seolah-olah alhamdulillah itu melegalitas bahwa itu milik kita. Padahal alhamdulillah itu adalah menjadikan apa yang sudah kita dapatkan itu dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hebatnya para ulama selalu mengawali
kalimat setelah bismillahirrahmanirrahim itu dilanjutkan dengan kalimat alhamdulillah untuk membuktikan bahwa apapun yang beliau tuliskan, apapun yang beliau karang, apapun yang beliau akan kasih penjelasannya di depan, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya dahsyat kalimat alhamdulillah kalau kita maknai dengan baik dalam kehidupan kita. Nah, ini permasalahan dalam kehidupan yang sekarang sudah begitu jadi kayaknya ngetren gitu ya. Nah, terus ini juga saya ingin sedikit mengkritisi ya. Jadi sekarang itu kalau alhamdulillah itu sudah kayaknya jadi kosakata bahasa Indonesia ya. Jadi mengganti kata syukur itu dengan alhamdulillah. Kalau kita mau mengucapkan syukur sekali gitu ya, sekarang maka ditambah jadi alhamdulillah sekali ya. Nah, ini menurut saya pribadi kayaknya kurang tepat gitu. Kenapa? Loh, kan alhamdulillah ini sudah meliputi segalanya. Loh, kita sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambah dengan sekali gitu. Alhamdulillah sekali ya gitu. Ini mungkin menurut saya perlu dihindari bahasa-bahasa seperti ini karena secara tidak langsung kita sudah mohon maaf menghilangkan keagungan kalimat alhamdulillah ini yang ternyata dengan alhamdulillah ini kita sebenarnya sudah memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tambahkan sekali seolah-olah kalimat alhamdulillah ini belum cukup untuk membuktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengucapkan kalimat alhamdulillah harusnya cukup dengan alhamdulillah. Kalau mau ditambah pun alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi kalau sekarang itu mohon maaf banyak sekali yang muncul alhamdulillah sekali ya. Aduh alhamdulillah ini alhamdulillah banget. Ya Allah alhamdulillah banget. Bentar. Jadi alhamdulillah itu sudah jadi kalimah yang mengubah kata syukur. Padahal makna dari alhamdulillah itu adalah segala puji yang empat, yaitu puji dari Allah terhadap Allah, puji Allah terhadap makhluk, puji makhluk terhadap Allah, dan puji makhluk terhadap makhluk, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu kita sudah memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu ditambah sekali atau banget. Ya, itu kritisi saya. Tapi silakan yang sudah terbiasa pakai silakan. Ya, mungkin punya pemahaman sendiri dan punya pemahaman tentang bahasa Arab yang mereka pahami sendiri. Tapi kalau bagi saya, ketika kita sudah mengucapkan alhamdulillah, itu sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena kita sudah memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi yang perlu kita pahami ketika kita mengucapkan alhamdulillah, yang harusnya ada dalam diri kita adalah bahwa kita merasa tidak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa yang ada dalam diri kita kecuali titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sebenarnya kalau kita benar-benar memaknai alhamdulillah itu kepasrahan kita terhadap Allah itu sudah benar-benar harusnya pol ya, gitu. Harusnya pol. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah itu sudah pol kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa toh? Karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita miliki karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna alhamdulillah yang saya pahami dari guru-guru saya. Jadi makanya kalau kita berbicara alhamdulillah seharusnya mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dengan alhamdulillah itu malah kita merasa makin memiliki ya. Makanya orang yang pandai bersyukur itu orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena maksud bersyukur itu adalah meyakini bahwa segala sesuatu itu asalnya dari Allah. Maka kalimatnya la in syakartum la azidannakum. Ketika orang bersyukur itu bahkan tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika kita sudah mengembalikan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang tidak dimiliki oleh Allah? Maka semuanya jadi lebih banyak, lebih besar. Kenapa? Nah, semuanya sudah diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, sebenarnya lah kita sudah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan semuanya memang milik Allah Subhanahu wa taala. Atau apa yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengucapkan alhamdulillah adalah salah satu bentuk rasa syukur dengan mengembalikan apapun jadi milik Allah Subhanahu wa taala, maka semua memang milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua milik Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kita hanya meyakini sedikit, maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka itu dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud simpelnya adalah bahwa dengan mengucapkan alhamdulillah itu kita sudah benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya sekali lagi saya tegaskan, kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillah itu harusnya makin pasrah kepada Allah, bukan malah makin ngekewek ya.
understand about ngekewek. Jadi something like I mean gitu, sesuatu yang ini milik gue, bukan. Udah mengucapkan alhamdulillah, ya udah milik Allah. Maka ketika kita sudah mengetahui semuanya milik Allah, pasti akan dipergunakan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dipergunakan untuk benar-benar lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pengarang kitab ini, Syekh Al-Jarnuzi, mengawali kalimat dengan bismillahirrahmanirrahim lalu dilanjutkan dengan alhamdulillah. Ini ingin menyatakan bahwa apapun yang dicatat oleh saya, apapun yang ditulis oleh saya, apapun yang dikarang oleh saya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mah hanya menyampaikan. Nah, itu ya, ulama dulu itu hebat ya. Nggak kita, mohon maaf sekali kalau kita sekarang ini hasil saya, ini milik saya ya. Anda tidak boleh macam-macam, ini milik saya lah. Ini ulama menulis sebuah kitab yang sistematikanya dahsyat, tapi diawali dengan kalimat alhamdulillah dengan maksud bahwa ya ini milik Allah. Saya hanya menyampaikan. Makanya mohon maaf, nggak ada kalau pengarang kitab kuning ini yang kitabnya, oh kamu nggak boleh kitab ini, oh tidak, ini tidak disebarluaskan, tidak. Tapi pasti membebaskan semua untuk belajar. Kenapa? Karena milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan berbicara tentang haki, itu hal yang lain ya. Kita sedang berbicara ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Nanti hukum hakim beda lagi, itu hablum minannas hubungannya, bukan hablum minallah. Ya. Jadi posisinya bahwa semua yang diajarkan adalah oleh guru kita atau pengarang kitab ini, Syekh Al-Jarnuzi, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang mau disebutkan setelah mengucapkan kalimat alhamdulillah? Ternyata dilanjutkan dengan kalimat alladzi fadala. Allah, segala puji bagi Allah. Allah ini apa? Yang telah mengunggulkan. Nah, mengunggulkan siapa? Bani Adam. Ya, Bani Adam. Nah, jadi dalam surat Al-Isra malah ditegaskan lagi penegasan alladzi faddala bani Adam itu dengan kalimat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Jadi saya sambungkan ya. Maksudnya begini. Jadi Allah setelah menyebutkan segala puji milik Allah itu, segala puji bagi Allah itu bermaksud untuk menyebutkan bahwa Allah ini mengunggulkan kepada keturunannya Nabi Adam. Ini bahasa pemilihan bahasanya juga Bani Adam. Ya, ini saya baca di tengahnya, ini luar biasa. Penyebutannya Bani Adam, maka dikatakan bahwa kalau Bani Adam itu adalah keturunan Nabi Adam dari sejak Nabi Adam ada sampai akhir yaumil kiamah. Toh kita, Nabi Muhammad pun itu dikatakan Bani Adam, keturunannya Nabi Adam. Nah, maka siapa yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengucapkan kalimat alhamdulillah ini, ternyata seluruh keturunannya Nabi Adam, termasuk kita semua. Jadi kita ini sudah diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagialah seseorang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Adam karena diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya. Nah, ini. Jadi unggul itu tidak semata-mata diunggulkan saja, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Allah mengunggulkan keturunan Nabi Adam itu dengan bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan beramal. Nah, jadi keunggulan kita sebagai keturunan Nabi Adam itu adalah dengan kita mempunyai ilmu dan amal. Atau bahasa kerennya dengan mau belajar, dengan mau mencari ilmu. Jadi kalau kita mau diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gampang ternyata. Belajar aja, cari ilmu. Nah, apa definisi ilmu? Nah, nanti ke depan ada dibahas, belum masuk ya. Jadi ilmu dengan ilmu. Lalu amal. Amal itu apa? Perbuatan. Nah, makanya kenapa ilmu dulu baru amal? Perbuatan yang dilandasi dengan ilmu. Gitu. Jadi kita akan jadi manusia yang unggul kalau kita berbuat, perbuatannya itu dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi sekali lagi manusia diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan mempunyai ilmu dan amal. Kenapa terjadi seperti ini? Nah, mohon maaf teman-teman, jadi keunggulan manusia itu bukan dengan banyak harta. Ya,
Keunggulan manusia itu bukan dengan, mohon maaf, banyak temannya. Bukan. Keunggulan manusia itu bukan dengan banyak rumahnya. Bukan. Keunggulan manusia itu bukan dengan banyak berjalan-jalannya. Bukan. Tapi keunggulan manusia itu dengan ketika dia melakukan hal apapun, hal tersebut bisa menjadi ilmu baginya. Bisa menjadi pengetahuan. Dan setelah menjadi ilmu, dia amalkan dengan pekerjaan, perbuatan yang berdasarkan kepada ilmu pengetahuan tersebut. Nah, ilmu ini tidak simsalabim ada, tapi ilmu ini Allah mengisyaratkan harus dipelajari. Nah, dari siapa dipelajarinya? Allah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun belajar kepada gurunya, yaitu kepada gurunya itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Apakah Rasulullah belajar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Rasulullah belajar kepada malaikat Jibril. Jadi kalau kita ingin belajar langsung kepada Allah itu melebihi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad aja cuma 1 kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya bilang cuman, bukan berarti menyepelekan, tapi begitu dahsyatnya ketemu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad pun 1 kali selama jasad dan ruhnya bersatu. Kapan? Yaitu ketika Isra wal Mi'raj. Jadi dari siapa Nabi Muhammad belajar? Dari malaikat Jibril. Ya, dalam surat An-Najm sudah dijelaskan, ya. In huwa illa wahyu yuha allamahu sadidul quwa. Jadi yang mengajarkannya itu sadidul quwa. Siapa? Malaikat Jibril. Jadi mohon maaf kalau sekarang ada pemahaman, udah kita tinggal baca Al-Qur'an aja, nanti dari Al-Qur'an Allah akan menjelaskan langsung kepada kita. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ini makanya kita harus belajar ta'lim ilmu ta'lim itu di sini. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an harus ada gurunya. Lah Nabi Muhammad aja ada gurunya. Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril. Lalu kita tiba-tiba ingin diajar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mengikuti sunnah Rasulnya yang katanya pengen mengikuti sunnah Rasul. Makanya penting belajar ta'lim ilmu ta'lim, kita akan mengetahui. Ya, akan mengetahui. Jadi ilmu ini akan kita dapatkan dengan kita belajar. Belajar itu otomatis harus ada yang mengajari. Karena dalam proses belajar itu ada ilmunya, ada yang belajarnya, dan ada yang mengajarnya. Kalau tidak ada itu, ya tidak terjadi yang namanya pembelajaran. Ya, lalu pertanyaannya, ini diunggulkannya dari mana? Apakah hanya dari sesama manusia atau hanya dari yang biasa-biasa saja? Tidak, disebutkan di sini diunggulkannya itu ala jami'il alam. Ya. Jadi diunggulkannya itu dari seluruh alam. Ya, disebutkan di sini bahwa alam ini adalah jama' dari alam-alam semesta yang banyak, yaitu mulai dari alam malaikat dan alam para jin, serta alam manusia itu sendiri, dan alam-alam yang sudah terjadi dari awal sampai akhir. Nah, ini luar biasa. Jadi ketika manusia mempunyai ilmu dan amal, itu diunggulkan dari seluruh alam. Dari siapa saja? Malaikat pun kita unggul. Kita unggul dari malaikat. Mana buktinya? Lah Nabi Adam itu diunggulkan dari para malaikat, dengan malaikat disuruh bersujud itu karena Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah, wa 'allamal Adama al-asma'a kullah. Ya. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Kita itu Pak, summa araduhum 'alal malaikah gitu kan. Terus disagrogen. Nah, disagrogen, what is the meaning disagrogen lih? Dihadapkan ya. Dihadapkan kepada para malaikat, lalu malaikat ditanya, malaikat kamu hafal ini enggak? Enggak. Ternyata Nabi Adam hafal semua. Nah, karena Nabi Adam hafal semua dan mempunyai ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan Nabi Adam dengan menyuruh seluruh malaikat bersujud. Apakah hanya malaikat saja? Tidak. Ternyata seluruh alam. Alam manusia pun akan tunduk kepada orang yang berilmu. Mohon maaf. Kejadian. Ini lihat, kita tunduk loh. Kita tunduk terhadap orang yang punya ilmu. Yang punya ilmu yang menciptakan Zoom, kita tunduk kepada aturan yang ditetapkan oleh Zoom gitu ya. Ya. Ini Zoom ini diciptakan oleh orang. Nah, orang yang mempunyai ilmu lebih bisa menciptakan Zoom. Nah, kita tunduk kepada Zoom. Nah, yang punya Zoom ini sekarang lagi diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Zoom ini. Jadi orang yang disebutkan ini menciptakan Zoom ini luar biasa. Oh, oke, ada yang tertinggal tadi sedikit. Mohon maaf. Disebutkan di sini Bani Adam ya, tidak disebutkan umat Islam ya. Ini saya lupa tadi. Tapi Bani Adam berarti tiap-tiap manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan itu pasti diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh maksud saya. Jadi tidak berbicara agama, ini berbicara manusia. Manusia yang punya ilmu pengetahuan itu pasti diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu.
Ya, sama, mohon maaf, lihat orang-orang yang teknologinya lebih maju, pemahaman tentang teknologinya lebih maju, itu pasti jauh lebih maju, jauh lebih dihormati daripada orang-orang yang teknologinya tertinggal. Orang yang sistem pendidikannya lebih bagus itu lebih dihormati daripada orang-orang yang sistem pendidikannya sangat tertinggal. Ya, nah ini berbicara seluruh ilmu. Nah, nanti bagaimana dengan kaitannya dengan ilmu agama? Nah, nanti ada urutannya. Ilmu mana yang harus kita pelajari dan ilmu mana yang lebih unggul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam pembukaan ini ingin disebutkan bahwa siapapun yang mempunyai ilmu itu pasti diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi siapapun yang mempunyai ilmu itu pasti diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekali lagi, ini penting kita memahami bahwa ternyata Nabi Adam, keturunan Nabi Adam ini diunggulkan dengan ilmu dan amal. Siapa keturunan Nabi Adam ini? Bukan berbicara muslim dan non-muslim, bukan berbicara orang yang beriman dan tidak beriman, tapi berbicara orang yang mau mempelajari ilmu pasti itu diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sini bahasanya diunggulkan ya, tidak disebutkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ya, tapi diunggulkan. Ini dahsyatnya seorang ulama kalau mengarang, diunggulkan dari seluruh alam, diunggulkan saja. Tapi nanti selamat atau tidaknya ya lain lagi itu ceritanya. Makanya nanti ke depan kita harus selesai ngaji talimnya ya. Jadi jangan cukup dengan udah oke berarti punya ilmu udah selesai unggul. Tidak. Nanti yang punya ilmu apa, yang seperti apa yang diunggulkan sebenarnya unggul juga. Jadi kan ini, semua yang punya ilmu diunggulkan. Nah, dari yang diunggulkan ini ada yang lebih unggul. Dari yang lebih unggul juga ada yang diunggulkan lagi. Gitu loh posisinya. Ya, jadi ini sedang berbicara umum. Berbicara umum. Nah, dari seluruh alam. Maka sekali lagi kita sebagai seorang manusia itu harus bersyukur karena Allah menjadikan manusia sebagai seseorang yang mempunyai ilmu dan amal. Itu pun kalau mau belajar. Oke, muncul pertanyaan, apakah belajar itu harus selalu berguru? Saya garansi harus selalu berguru. Kenapa? Nanti di depan akan dijelaskan. Loh kan kita dengan melihat sesuatu juga bisa jadi pelajaran. Betul, tapi saya tanya, benarkah kita melihat sesuatu itu tidak pernah belajar dulu dari orang untuk mengetahui bahwa itu sesuatu itu bermanfaat? Tiba-tiba melihat lalu kita tahu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita melihat sesuatu pasti akan dipengaruhi dengan apa yang kita dengar sebelumnya, apa yang kita baca sebelumnya, apa yang kita dapatkan penjelasan sebelumnya. Jadi kita melihat apapun itu pasti dari guru. Kalau gurunya itu mengajarkan sesuatu yang berbeda, yang tidak sesuai, maka ketika kita melihat sesuatu itu akan tidak sesuai kita lihat. Maka tetap guru itu yang utama. Dalam ta'limul muta'alim itu nanti ada satu bahasan khusus bagaimana kita memilih guru. Kenapa? Karena pemikiran kita mau nggak mau dibentuk oleh guru kita. Dibentuk oleh guru kita. Dibentuk oleh guru kita. Ya. Makanya guru itu kalau dalam satu kalimat dikatakan laula murabbi ma'arabtu rabbi. Kalau bukan karena Tuhanku aku tidak kalau bukan karena guruku aku tidak akan mengetahui Tuhanku. Maksudnya di sini adalah sehebat apapun pemikiran kita itu pasti ada dasarnya dulu. Basically dasarnya dari guru-guru kita itu pasti. Dan kita mengembangkannya iya dan tidak akan pernah lepas warna dari guru kita. Makanya kenapa kalau kita berbicara tentang seorang guru, kita harus tahu latar belakang guru kita itu sedang pembelajarannya apa. Kenapa? Itu akan berpengaruh dengan pembicaraan. Saya garansi itu. Kalau kita berbicara dengan dokter, pasti hubungan-hubungan keilmuan itu akan berbicara tentang kedokteran. Kalau kita berbicara dengan seorang konsultan, maka sesuatu itu akan namanya apa? Akan dikaitkan dengan masalah kekonsultanan. Ataupun orang itu suka matematika, maka apapun akan dikaitkan dengan matematika ya. Dan itu saya sering melihat, sampai ayat Al-Quran pun dikaitkan dengan matematika. Jadi Al-Quran itu jadi matematik. Gitu. Karena apa? Karena yang dia pahami tentang matematika. Nah, teman-teman sekalian, jadi guru itu sangat penting. Nanti akan lebih jelas kalau kita sudah masuk ke bab di depan. Nah, cuman saya ingin menegaskan bahwa Allah mengunggulkan orang yang punya ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut dari seluruh alam. Nah, ini jam berapa, Bu Nati? Oh, masih panjang ya? Oke. Ya, 5:44. Ya oke, saya sekalian ditambah lagi ya, tambah lagi biar agak cepat. Saya tambah dengan kalimat wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal hikam. Ya. Oke, ini juga panjang. Mudah-mudahan selesai jam 6 lebih sedikit. Ya, selanjutnya setelah kita berbicara bahwa manusia diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal dari seluruh alam, maka sang mu'allif, sang pengarang ini kitab, sang penulis ini kitab melanjutkan dengan kalimat wassalatu ala Muhammadin. Jadi maksudnya di sini sang pengarang kitab lalu bersolawat.
bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, muncul pertanyaan, kenapa hampir setiap kitab, setiap orang yang berceramah itu diawali dengan basmalah, hamdalah, lalu solawat. Nah, ini ingin menegaskan kepada kita bahwa kalimat yang harus kita selalu pegang itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita harus selalu ketika berbicara tentang Allah, berbicara juga tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika kita berbicara solawat, nah ini saya sedikit bahas, kenapa ada solawat. Nah, solawat itu rata-rata pasti diawali dengan kalimat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Rata-rata diawali dengan kalimat apa? Allahumma sholli, ya kan? Allahumma sholli. Berarti memohon kepada Allah untuk melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat seperti itu. Nah, maka kalau ada pernyataan, mohon maaf, kalau ada pernyataan yang menyatakan, oh jangan terlalu banyak bersolawat, nanti kita terlalu mengkultuskan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya garansi orang itu tidak memahami solawat. Nah, karena makna solawat sendiri itu kita memohon kepada Allah untuk memberikan rahmat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kalau menyebutkan solawat, kita menyebutkan zat yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana mungkin akan mengkultuskan Nabi Muhammad sementara kita meminta kepada Allah untuk memberikan salawat kepada dan salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat tidak mungkin. Maka menurut saya sebelum kita mengatakan seperti itu, pelajari dulu kalimat salawat itu. Pelajari dulu kalimat salawat itu. Karena apa? Pasti salawat itu diawali dengan semoga Allah memberikan rahmat. Pasti itu. Kepada siapa? Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaan, mungkin kita jadi terlalu banyak menyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus yakin kalau kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad pasti akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kenapa? Karena dalam syahadat juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita berbicara tentang Allah, maka berbicara tentang Nabi Muhammad. Berbicara tentang Nabi Muhammad, maka otomatis kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti demikian? Lah, kita kan umat Islam. Umat Islam itu syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dengan bersalawat pasti yakin makin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauhnya lagi, bagaimana mungkin kita akan mengkultuskan, sementara mengkultuskannya itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya suka pengen ketawa. Kenapa kita alergi dengan mengkultuskan Nabi Muhammad? Kenapa coba? Padahal mengkultuskannya sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu kita mengkultuskan Nabi Muhammad, langsung ucapkan Alhamdulillah, ini dari Allah, sehingga saya bisa mengkultuskan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini pentingnya kita berbicara tauhid. Berbicara keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, bahwa tidak ada yang tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya pasti dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini yang namanya bersolawat. Kenapa saya awali dengan ini? Karena banyak yang bertanya seperti itu. Jadi nanti terlalu mengkultuskan Nabi Muhammad. Menurut saya bagus mengkultuskan Nabi Muhammad, itu berarti kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkultuskan Nabi Muhammad, dan mengkultuskannya sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus alhamdulillah, Allah telah memberikan saya kemampuan untuk mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, dalam artian kita kalau memahami semuanya dari Allah, fine-fine aja, baik-baik aja. Gitu. Dalam artian semuanya akan menjadi arah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu pembahasan catatan kakinya. Kita masuk ke pembahasan ininya. Di sini sang mu'alif, sang pengarang mengatakan bahwa sholawat semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad di sini yang mau ditegaskan oleh Syekh Ad-Darnusi ini siapa? Nabi Muhammad yang di sini dikatakan sebagai Sayyidil Arabi wal Ajam. Nah, ini penting. Sayyidil Arabi wal Ajam. Jadi Nabi Muhammad ini adalah junjunan Sayyid. Sayyid itu seorang yang dimuliakan. Bagi siapa yang memuliakannya itu? Orang Arab dulu. Nah, ini penting. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan di Arab, maka Nabi Muhammad dikatakan junjunannya orang Arab. Nah,
Ini penting teman-teman. Disinilah kita harus memuliakan orang Arab. Ya, suku Arab, malah dikhususkan suku Quraisy, bangsa Arab. Ya, kenapa? Karena di sanalah adanya Nabi kita, junjunan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan junjunannya orang Arab itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, kenapa? Karena kadang kita tidak menghormati keluarga Nabi atau apa orang-orang Arab itu. Nah, justru suka muncul, loh itu kan orang Arabnya jahat. Ya, kejahatannya mah jangan dihormati. Yang kita hormati adalah keturunannya beliau, silsilahnya apa sukunya beliau atau apa bangsanya beliau ya. Jadi kita bukan gini. Yang disebut dengan menghormati itu bukan berarti membiarkan kesalahan, benar kan? Justru orang yang menghormati itu ketika ada salah kita arahkan karena kita menghormati, betul nggak? Nah, tapi kalau mengarahkan dengan cara menghormati, mungkinkah dengan mencaci maki? Mungkinkah dengan menghina? Mungkinkah dengan menyebutkan mereka orang-orang yang tidak baik? Tidak. Ya. Kalau kita dengan menghormati, kalaupun salah, maka akan memberikan advice, akan memberikan saran dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi ternyata Nabi Muhammad ini junjunannya bagi bangsa Arab. Maka karena Nabi Muhammad ini junjunannya bangsa Arab, otomatis bangsa Arab pun jadi terpuji. Jadi perlu dihormati. Ini penting loh. Loh, dari tadi penting semua. Ya emang penting semua dalam kitab ini, nggak ada yang nggak penting. Ya. Jadi kita menghormati bangsa Arab itu sangat luar biasa. Dan itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, harus menghormati bangsa Arab. Nah, ini Syajar Nuzi dengan menegaskan bahwa Nabi Muhammad ini junjunannya bangsa Arab, ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad ini sukunya suku Quraisy dari tanah Arab. Maka kita harus memuliakan bangsa Arab. Nah, tapi hebatnya mu'alif Syekh Ajarnuzi ini di sini tidak hanya sampai di situ kalimatnya, tapi dilanjutkan dengan kalimat wal ajam. Nah, apa itu ajam? Yang disebutkan dengan ajam ini adalah ghair Arab. Inan man kana. Jadi apa itu bangsa ajam? Tadi kan bangsa Arab nih, junjunannya Nabi Muhammad. Nah, lalu sekarang siapa junjunan selanjutnya? Apakah hanya junjunan bangsa Arab aja? Tidak. Ternyata selain dari bangsa Arab juga junjunannya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalimat lainnya adalah Nabi Muhammad ini junjunannya seluruh manusia. Junjunannya seluruh bangsa. Junjunannya seluruh suku. Nah, ketika Nabi Muhammad junjunannya seluruh suku, seluruh bangsa, maka seluruh suku, seluruh bangsa ini adalah orang-orang yang mulia karena mempunyai junjunan yang mulia. Ini teman-teman. Jadi ternyata kita itu mulia karena kita punya junjunan yang mulia. Dan selama kita mengakui junjunan kita yang mulia, maka kita akan tetap mulia. Lalu pertanyaannya yang tidak mengakui, apakah tidak mulia? Mulia juga. Kenapa? Karena memang walaupun mau mengakui ataupun tidak mengakui, Nabi Muhammad itu tetap jadi junjunannya bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh suku, bagi seluruh bangsa. Malah bukan dikatakan Nabi Muhammad ini bukan hanya junjunannya bagi seluruh manusia saja, tapi seluruh alam junjunannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi Muhammad adalah yang mulia, maka ketika beliau menjadi junjunannya seluruh hal, maka seluruh hal itu jadi mulia karena kemuliaannya junjunan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka balik lagi, bangsa ajam selain Arab pun dikatakan junjunannya Nabi Muhammad, maka bangsa selain Arab pun itu bangsa-bangsa yang mulia. Awas, makanya tidak boleh saling hina menghina. Kenapa? Berarti semuanya mulia. Kenapa? Semuanya junjunannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul lagi, karena kan mereka berbuat jahat. Kejahatannya yang tidak mulia, tapi merekanya sendiri adalah orang-orang yang mulia. Toh Allah Subhanahu Wa Taala malah yang memuliakan seluruh keturunan Nabi Adam. Ya, bukan hanya hal sepele, tapi seluruh keturunan umat manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ditegaskan dalam kalimat ini, dalam kalimat sholawah ini bahwa ternyata Nabi Muhammad itu jadi junjunannya seluruh umat manusia. Maka ketika junjunannya Nabi Muhammad, maka seluruh umat manusia itu mulia. Seluruh umat manusia itu mulia. Nah, makanya tidak boleh kita menghinakan sesama umat manusia, mau beda suku, beda ras, beda agama, beda negara, tidak boleh menghinakan. Tidak boleh. Lah kan mereka salah. Lah apakah kita harus menyalahkan dengan cara yang salah? Apakah kita harus memberikan penjelasan dengan cara yang salah? Tidak. Tidak.
Seluruh umat manusia itu mulia, maka kita harus memuliakannya. Cara menyalahkannya pun tidak harus dengan cara menyalahkan yang menyebabkan membuat sebuah kesalahan. Karena di kita itu kadang kita ingin memberikan saran kepada orang lain karena orang lain salah, tapi kita juga menyampaikannya dengan cara yang salah. Akhirnya kesalahan dibenerin dengan cara yang salah, maka muncullah kesalahan-kesalahan selanjutnya. Mari kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat orang yang salah, apa disalahin? Tidak. Dalam artian tidak disalahin dengan cara yang salah, tapi dengan cara yang baik dan benar. Salah satu cerita mungkin yang terkenal adalah ada seorang yang lagi puasa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa nih. Lalu di tengah-tengah puasa tersebut, orang tersebut melakukan jima, hubungan suami istri dengan istrinya, ya pasti dengan istrinya ya, si suami ini. Lalu setelah melakukan itu, dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya apa sahabatku, aku tadi melakukan jima, apa hukuman buatku ya Rasulullah? Sambil tersenyum Rasulullah menjawab, hukuman buat kamu adalah karena sudah melakukan jima pada siang hari di bulan puasa, maka hukuman buat kamu adalah puasa 2 hari berturut-turut. Si orang ini pegang kepala lalu menjawab, ya Rasul, yang 1 bulan saja aku nggak tahan, apalagi harus 2 bulan. Rasulullah tersenyum, oh, nggak sanggup, ya udah tuh ganti ya. Ganti sekarang kamu ngasih makan 40 orang yang ada di kampung kamu. Sambil tersenyum. Lalu orang ini pegang kepala lagi. Ya Rasulullah, itu terlalu banyak 40 orang. Aku nggak sanggup untuk memberi 40 orang ya Rasul. Tersenyum lagi Rasulullah. Ya sudah, kalau tidak sanggup memberikan 40 orang, kamu kasih makan yang paling miskin di antara kamu, ya. Yang paling miskin di antara kamu. Jadi di tetangga kamu yang paling miskin, kamu kasih makan. Ya Rasul, aku tidak punya untuk berbagi dengan orang yang miskin ya Rasul. Aku tidak punya. Rasul tersenyum. Rasul mengambil kurma dari rumahnya, sebungkus ya, seikat kurma. Lalu Rasulullah memberikan kepada orang itu. Wahai sahabatku, bawalah kurma ini, bawa pulang. Kasih oleh kamu kasih oleh kamu kepada orang yang benar-benar miskin di daerah kamu. Lalu si orang itu menjawab, ya Rasulullah, yang paling miskin di kampung aku adalah aku, ya Rasulullah. Nah, Rasulullah tersenyum, ya sudah, bawa kurmanya, kamu pulang. Lihat, orang ini salah, tapi Rasulullah memberikan gambaran dengan memberikan solusi dengan cara yang terbaik. Bayangkan kalau datang ke kita, yang kadang kita itu lebih galak daripada malaikat Jibril ya. Kita itu, kalau datang ke kita, Pak, aku melakukan jima di bulan Ramadan. Wah, kamu salah. Kamu harus puasa 2 bulan. Wah, durhaka kamu. Wah, kamu ini nggak benar. Puasa-puasa saja. Wah, sampai orang yang mau sadar, lalu datang dengan dimarahin seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Stres lah orang itu. Ya kan? Stres. Akhirnya nggak mau gitu, nggak mau jadi lebih baik, udah nggak mau datang lagi. Beda ketika Rasulullah memberikan solusi dengan cara yang terbaik, sehingga apa? Hasilnya pun jauh lebih baik. Bukan berarti tidak dijelaskan hukumnya, dijelaskan hukumnya, tapi hukum pun berlaku sesuai dengan kemampuan orang yang dihukum. Ini yang harus kita pahami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti kalau begitu Rasulullah tidak tegas? Itu sangat tegas. Tegas mengajarkan kebaikan, tegas mengajarkan ketegasan dengan cara yang luar biasa baik, yang tidak bertentangan dengan ketegasan itu sendiri. Ini yang harus kita pahami. Jadi makanya dengan melihat seperti itu, berarti ternyata Rasulullah pun menghormati semua umat manusia. Menghormati semua umat manusia. Rasulullah itu terhadap yang mabuk, yang berdosa, semua benar-benar dihormati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita ada khusus berbicara tentang bagaimana Rasulullah menghormati orang-orang yang seperti ini, ya. Tapi karena kini kita di sini kita lanjutkan bahwa Nabi Muhammad ini sayyidnya bagi orang Arab dan selain Arab. Lalu sholawat ini apakah hanya kepada Nabi Muhammad? Ternyata tidak, tapi wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa sholawat ini harus selalu dibarengkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya? Karena Rasulullah menyebutkan kalau kita bersolawat lalu tidak dilanjutkan kepada keluarga, maka sholawat tersebut sholawat buntung. Nah, buntung dalam artian sholawat tidak sempurna. Ya. Nah, pertanyaannya siapa Ali Nabi di sini? Ali Nabi di sini disebutkan keluarga Nabi di sini adalah bahwa dia itu ahlun. Ya, apa yang disebutkan ahlun di sini? Ini adalah orang yang ada kaitan nasab
dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari putra putrinya istrinya Rasulullah, pamannya Rasulullah, uak-uaknya Rasulullah, ayah ibunya Rasulullah, kakeknya Rasulullah, dan keturunan-keturunan Rasulullah, baik dari Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Abbas, Sayyidina Ja'far, dan lain sebagainya. Jadi keturunan Rasulullah semuanya itu merupakan keluarga Nabi. Itu Ali yang pertama. Jadi yang disebutkan keluarga Nabi yang pertama adalah yang berdasarkan nasab bernabi yang dikaitkan dengan ikatan darah. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang dikatakan Ali, yang dimaksud dengan Ali di dalam kitab ini adalah barang siapa yang mendapatkan ilmu, barang siapa yang mendapatkan ilmu dan ilmu tersebut diajari oleh gurunya, yang gurunya belajar kepada gurunya, dan gurunya berhak belajar kepada gurunya sampai kepada tabi'in, kepada tabi'in sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka itu dikatakan sebagai keluarga Nabi dengan silsilah keilmuan. Nah, jadi keluarga Nabi itu ada yang keluarga berdasarkan nasab, ada keluarga yang berdasarkan silsilah keilmuan. Nah, jadi bagaimana perlakuan kita terhadap dua kelompok tersebut, yang baik silsilah keilmuan ataupun keluarga, kedua-duanya harus kita hormati. Kedua-duanya harus kita hormati. Sekali lagi, kedua-duanya harus kita hormati. Kenapa? Karena kedua-duanya merupakan keluarga Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bersolawat saja selalu disertakan. Maka ketika selalu disertakan, ya, selalu disertakan, berarti otomatis kemuliaannya pun beserta dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarga Nabi yang berdasarkan nasab itu kita harus hormati. Keluarga Nabi yang berdasarkan silsilah keilmuan itu juga harus kita hormati. Siapa yang berdasarkan nasab? Kalau sekarang yang berdasarkan nasab itu para habaib, syarifah. Muncul pertanyaan, ini habaib juga banyak yang menyebalkan. Aku nggak suka. Tidak boleh kita benci, walaupun menyebalkan. Nah, kan itu keturunan Nabi, masa banyak salahnya? Keturunan Nabi pun masih manusia biasa. Masih manusia biasa, bukan malaikat. Maka ketika masih manusia biasa, otomatis tetap harus kita hormati. Otomatis tetap harus kita hormati. Lah kesalahannya, lah semuanya juga punya salah. Nah, kita menghormati bukan karena kesalahannya, tapi kita menghormati karena mereka itu adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahannya biarkan. Kesalahannya biarkan. Kesalahannya biarkan. Nah, lalu bagaimana dengan yang berdasarkan silsilah nasab keilmuan, yaitu guru-guru kita? Maka guru-guru kita pun harus dihormati. Ya. Ini saya dapatkan dari guru saya di pesantren. Saya itu sangat menghormati guru saya, dan saya dikasih resep bagaimana kalau melihat guru kita supaya tetap kita hormat. Simple katanya. Kalau ketika kita melihat guru kita salah, maka kita harus bahagia. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan pertama kita beleguk, tidak tahu sehingga menganggap guru kita salah. Yang kedua, mungkin guru itu salah, tapi yakin guru itu pasti tahu dengan kesalahannya dan akan segera memperbaiki. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan ketika melihat guru salah? Bersyukur. Lah, kenapa ada yang salah bersyukur? Ya bersyukur, karena kalau guru kita salah berarti guru kita adalah manusia yang punya kesalahan. Berarti kita berguru kepada manusia, bukan berguru kepada yang tidak pernah punya salah, yaitu malaikat. Sementara yang nggak pernah punya salah hanya malaikat. Ya kan? Nah, yang berguru kepada malaikat ini hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan para rasul. Nah, sementara setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi rasul. Maka ketika kita melihat guru kita salah, ya alhamdulillah berarti kita berguru kepada manusia. Oh, berarti kita membiarkan kesalahan guru kita? Bukan. Kita pelajari dulu apakah benar salah guru kita atau karena kebodohan kita sehingga menganggap guru kita salah. Ya kan? Nah, kalau memang sudah benar salah, mari ngobrol yang baik dan benar, berdiskusi. Karena guru itu pasti mau diajak diskusi, tapi caranya dengan baik ya, benar. Jangan begitu guru salah, wah nggak mau, aku nggak mau belajar lagi sama dia, gurunya juga sudah salah. Ya gurunya salahnya baru satu kali, kamu itu salahnya berulang-ulang, lalu mau berhenti belajar, dari mana kamu bisa? Guru itu salahnya satu kali, kadang mau menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Padahal kita ini yang belajar lebih dahsyat salahnya daripada guru-guru kita ya.
Kenapa harus berhenti karena satu kesalahan? Dan mungkin itu juga bukan kesalahan, karena kebelegugan kita, ya, understand about belegu, ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita, kita menganggap guru kita salah. Ya, atau mungkin benar juga salah, ya nanti juga kalau seorang guru itu pasti orang yang pintar, akan mudah tahu tentang kesalahannya. Saya garansi akan mudah tahu tentang kesalahannya. Nah, jadi keluarga itu ada dua, dari jihad nasab dan jihad keilmuan. Lalu selanjutnya status keluarga ini sama dengan siapa? Wa ashabihi, sama dengan para sahabatnya, ya, sama dengan para sahabatnya. Oke, sebentar saya lihat jamnya. Boleh 10 menit lagi? Saya tanya teman-teman, 10 menit lagi boleh? Silahkan di chat, boleh nggak? Kalau nggak saya mau berhenti nih. Boleh ya? Silakan kawan-kawan. Lanjut katanya Pak. Oke, siap ya. Semangat nih Pak. Oke, siap. Siap. Saya lanjutkan 10 menit lagi. Mudah-mudahan selesai. Kalau enggak, 1 jam lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu keluarga Nabi ini setaranya ada wa ashabi. Nah, ini ashabi ini siapa? Sahabat Nabi. Nah, sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beriman kepada Rasulullah. Itu namanya sahabat. Ada orang yang bertemu dengan Rasulullah lalu tidak beriman, itu bukan sahabat. Contoh Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan sahabat Nabi, walaupun keluarga Nabi, malah tidak dikatakan keluarga Nabi dalam artian secara tidak dikategorikan kepada sahabat, tapi dikategorikannya sebagai keluarga Nabi. Oh, berarti sholawatnya sampai kepada Abu Jahal? Oh, tidak, karena sholawat itu akan sampai kepada orang-orang yang beriman, gitu ya. Jadi sahabat. Nah, maka keluarga dan sahabat ini adalah orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluarga yang terdekat dengan Rasulullah adalah sahabat dan keluarga ini, gitu secara nasab. Nah, apa statusnya yang ingin disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji, status sahabat dan keluarga ini? Sahabat dan keluarga ini adalah dikatakan sebagai ya nabiul ulumi wal hikam. Ya nabiul ulumi wal hikam ini kalau saya selalu mengartikan sebagai sumber-sumber keluarnya ilmu dan hikmah. Nah, gini teman-teman, Rasulullah itu gelarnya adalah Madinatul Ilm. Ya, ada kan dalam sebuah syairan, ana Madinatul Ilm wa aliyu babuha. Nah, jadi Rasulullah itu Madinatul Ilm dan Sayyidina Ali itu adalah babuha, pintu dari ilmu. Nah, lihat. Ini syair ini berkaitan dengan penjelasan ini. Rasulullah kotaknya ilmu. Lalu Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Sayyidina Ali itu mewakili dua kelompok. Yang pertama sahabat, yang kedua keluarga. Ya kan? Jadi Sayyidina Ali itu sahabat, berikut juga keluarga. Kenapa? Karena menikah dengan Siti Fatimah Az-Zahra. Ya kan? Jadi Sayyidina Ali sahabat dan keluarga. Nah, makanya Sayyidina Ali dikatakan sebagai pintu-pintunya ilmu. Bayangkan kalau sebuah kota lalu ada pintunya gede atau kecil? Pasti kecil. Pasti kecil. Nah, keluarga-keluarga dan sahabat-sahabat Nabi itu adalah pintu-pintu dari ilmu yang begitu dahsyat. Ilmu Rasulullah yang begitu dahsyat dikeluarkan melalui pintu-pintu itu. Apakah akan bisa keluar dari semua pintu itu? Tidak. Maka pintunya banyak. Sahabat Nabi itu banyak banget. Keluarga Nabi itu banyak banget. Dan semua mereka statusnya adalah sebagai pintu-pintunya. Kalau saya selalu mengibaratkan, kalau diibaratkan Nabi Muhammad itu sebuah telaga yang begitu luar biasa luas, sahabat dan keluarga itu ibaratnya adalah mata air yang mengalir ke kitanya. Jadi si saluran yang mengalirkan ke kitanya. Maka salurannya itu tidak satu, banyak gitu. Banyak. Kenapa? Karena Rasulullah ilmunya terlalu banyak kalau hanya disampaikan oleh satu orang. Maka alirannya akan banyak. Jadi wajar kalau sampai ke kita sekarang, kok ilmu itu macam-macam, kok banyak ya, kok beda-beda. Lah ya, yang pintunya juga banyak, bukan satu. Ya, Rasulullah itu mengajarkan kepada seluruh sahabatnya. Apakah seluruh sahabatnya menguasai semua ilmu Rasulullah? Saya tanya. Tidak. 4 sahabat utama aja yang dikatakan Khulafaur Rasyidin itu mempunyai keahlian dan spesifikasi masing-masing. Sayyidina Abu Bakar terkenal dengan sufinya, dengan ketasawufannya luar biasa. Sayyidina Umar terkenal dengan ketegasannya. Ketegasan yang luar biasa.
Sayyidina Utsman terkenal bagaimana mengelola dan mengelola keuangan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Ali? Dikatakan sebagai orang yang benar-benar memahami tentang ilmu pengetahuan. Nah, Sayyidina Ali yang dikatakan orang yang benar-benar mengetahui ilmu pengetahuan saja, statusnya di hadapan Rasulullah hanya sebagai babun, hanya sebagai pintu. Maka bisa dibayangkan keilmuan Rasulullah yang begitu banyak. Nah, jadi wajar kalau turun ke kitanya pun semuanya berbeda-beda, banyak perbedaan. Maka disinilah kita harus memahami pasti ada perbedaan. Saya mau kasih contoh. Pasti sholat itu riwayatnya pasti banyak. Pasti banyak. Kenapa? Karena semua sahabat meriwayatkan sholat. Dan ingat, sahabat itu sholat pasti berjamaah di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat itu berjamaah pada posisi yang tetap dalam softnya. Ini saya tegaskan. Kenapa? Karena saat itu soft itu akan menentukan hadir atau tidaknya seseorang dan akan menjadi kontrol sosial. Jadi sholat berjamaah itu gunanya untuk kontrol sosial sebenarnya. Kalau sekarang kan sholat berjamaah itu nggak jelas ya, orang yang kampungnya nggak ada, yang datang dari kampung lain gitu. Jadi kampungnya sendiri tidak terkontrol gitu. Padahal Rasulullah membuat sholat berjamaah itu adalah kontrol sosial. Maka ketika tidak ada satu, dia akan ketahuan. Oh, di baris ini, si ini kemana? Nggak ada sakit. Jadi Rasulullah itu udah nggak harus nanya. Lihat dari sapnya aja, ada semua. Nah, lihat. Dengan posisi orang yang selalu berdiam sama, lalu meriwayatkan sholat, maka dia akan melihat sesuai posisinya. Yang dari sebelah kiri, maka akan melihat Rasulullah dari sebelah kiri. Yang dari sebelah kanan, maka akan melihat Rasulullah dari sebelah kanan. Yang dari belakang, maka Rasulullah akan melihat Rasulullah dari sebelah belakang. Maka wajar, mohon maaf, dalam menyimpan tangan di sini aja, ini udah beda-beda kan? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang ditarik ke kiri, ada yang ditarik ke kanan. Kenapa? Itu sesuai yang meriwayatkan dan sesuai dari sudut pandang mana melihat. Ini penting loh. Jadi jangan aneh kalau banyak perbedaan itu, jangan aneh. Yang nggak akan berbeda itu pasti hanyalah Allahnya satu sama. Dan Nabi Muhammad utusan Allah itu nggak akan beda. Ke bawahnya itu pasti banyak perbedaan yang luar biasa, yang dahsyat. Ya, seperti mohon maaf, bagaimana orang melihat Rasulullah? Ya dengan kecintaannya masing-masing. Ya, sahabat meriwayatkan Rasulullah itu pasti tidak sama. Kenapa? Karena bentuk kecintaannya ada pada dirinya masing-masing. Ya, orang yang senang melihat Rasulullah berperang, maka akan melihat Rasulullah itu gagah, luar biasa, sangat tegas dan hebat di medan perang. Tapi orang yang mencintainya dari sisi keilmuan, oh, Rasulullah itu begitu luar biasa keilmuannya sehingga menyampaikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Lalu yang melihat Rasulullah itu dengan cinta dengan keluarganya, wah Rasulullah itu sangat penyayang dengan keluarganya. Jadi masing-masing akan meriwayatkan sesuai dengan apa frame sudut pandangnya, dan frame sudut pandang para sahabat ini pasti berbeda-beda. Saya garansi pasti berbeda-beda. Maka muncul kesininya pun berbeda-beda. Maka cerdasnya Syekh Az-Zarnuji mengatakan sahabat dan keluarga Nabi ini adalah sebagai sumber ngalirnya ilmu dari Rasulullah SAW yang begitu banyak. Maka ketika sumber ngalirnya akan berbeda. Nah, inilah kenapa dikatakan sebagai sumbernya ilmu. Tidak hanya ilmu saja, tambahkan, tapi juga hikmah. Hikmah itu apa? Kelakuan contoh yang bisa kita dicontoh dari para sahabat. Ya, hikmah itu seperti itu. Ataupun makna-makna yang Rasulullah tidak menyebutkan, tapi para sahabat bisa menyebutkan makna-makna tersebut dari apa yang mereka sampaikan. Ini mungkin bukan tidak disebutkan, tapi ini disebutkan hanya kepada satu orang aja, sehingga orang lain menganggap ini tidak disebutkan. Padahal mungkin ke orang ini disebutkan. Toh karena terlalu banyaknya Rasulullah SAW mempunyai ilmu dan diserap oleh orang-orang yang hanya sedikit. Dan hikmah pun seperti itu. Jadi hikmah itu ada satu sahabat tahu, yang satu yang lain. Satu sahabat, akhirnya malah dianggap, oh ini nggak disampaikan, bukan nggak disampaikan, sampaikannya ke saya. Dan saya juga hanya menyampaikan ke si Anu, akhirnya jadi sebuah hikmah yang tidak tersampaikan secara umum, tapi itu juga dari Rasulullah SAW. Nah, kenapa Rasulullah SAW dalam keilmuan ini memberikan sumber yang begitu banyak? Karena Rasulullah tahu kitanya juga mohon maaf belegu. Kita itu nggak mungkin nyerap semua ilmu Rasulullah SAW. Jangankan menyerap semua ilmu Rasulullah, kita menyerap semua ilmu sahabat saja nggak sanggup. Nggak sanggup. Maka kalau dalam sistem air, ini kita diibaratkan Rasulullah itu bendungan yang besar, lalu jadi irigasi, ini irigasi itu para sahabat, dari irigasi itu menjadi selokan-selokan kecil. Nah, itu selokan-selokan kecil itu para ulama-ulama besar. Nah, lalu sampai ke kita itu menjadi kran-kran kecil, menjadi peralon-peralon kecil. Nah, setelah menjadi peralon kecil pun dibagi lagi menjadi beberapa kran. Kenapa? Karena masing-masing harus krannya sesuai. Nah, kran-kran itu adalah guru-guru kita. Jadi ilmu kita itu kalau diibaratkan hanya dari kran yang sumbernya dari waduk yang begitu besar, dan sampai ke kitanya hanya kran-kran kecil. Jadi jangan sombong ya punya ilmu sekarang itu. Jangan merasa, oh ilmu gue kayak Rasulullah. Jauh bro.
wah sholat gue udah sama seperti Rasulullah, ini ada yang mengajarkan sholat seperti Rasulullah, saya garansi gak bakalan persis. Saya garansi 1000% gak bakalan persis. Kenapa? Jauh bro, sholat Rasulullah itu gak seperti kita. Nah, kan ini ada hadisnya. Nah, pertanyaannya hadis sampai ke kita. Oh, ini hadisnya sahih. Lah, hadis sahih itu gimana coba? Saya tanya hadis sahih itu. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, itu untuk menyebutkan sebuah hadis sahih itu gimana caranya? Menelusuri. Ini siapa yang berbicara yang sampai ke sayanya? Ya, dari yang sampai ke sayanya ini ke siapa? Ke siapa? Dan ini ke siapa? Ke siapa? Ke sahabatnya ke siapa? Baru ke Rasulullahnya siapa? Makanya dalam hadis Bukhari dan Muslim itu itu harus dibaca. Kalau tidak sahih. Kenapa? Lain satu membuktikan kesahihan itu adalah sampainya periwayat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Imam Bukhari saja ingin menyatakan sebuah hadis sahih, ini menyebutkan an-annya sampai ke Rasulullah. Lalu kita mengatakan hadis sahih hanya mengatakan ini dari Imam Bukhari, ini sahih. Lalu dari Imam Bukhari sampainya ke kita dari siapa? Ayo, dari siapa? Ayo. Lalu kita mengatakan hadis itu sahih, hanya baca saja. Aneh menurut saya. Lah Imam Bukhari saja begitu hati-hati untuk menyebutkan hadis itu sahih, lalu kita seenaknya. Maka kalau kita mau mengkaji Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari, kita harus mencari guru yang mengkaji kitab tersebut dari gurunya sampai kepada Imam Al-Bukhari. Syukuran nikmatillah, saya punya silsilah itu ya. Nah, jadi kalau ingin berbicara tentang hadis itu harus silsilah kita pun harus sampai. Nah Imam Bukharinya saja hati-hati, lalu kita yang sekarang nggak hati-hati, kan gila ya. Gila. Jadi kita lebih pintar daripada Imam Bukhari gitu. Kita lebih ikhtiar dari Imam Bukhari gitu kan. Ya, liar ya. Understand about liar, something public. Nah, ini yang makanya saya bilang, sekarang itu udah terjadi kekacauan dalam pemahaman keagamaan. Saya bilang sudah terjadi kekacauan. Kenapa? Karena ini dari krannya saja sudah nggak jelas. Ini krannya dari mana? Tiba-tiba ada orang yang aku dapat ilmu nih. Dari siapa? Krannya dari mana? Nggak tahu. Dia nggak belajar ke guru, lalu tiba-tiba merasa jadi seorang ustadz. Kan sekarang ada yang kayak gitu ya. Aku mah jelas. Terang-terangan loh, terang-terangan. Aku belajar dari Google, baca dari majalah, dan sekarang bisa ceramah luar biasa ya. Saya mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu adalah sebuah musibah yang besar. Ya. Nanti dijelaskan di tengah. Maka orang yang mempunyai ilmu agama yang benar itu krannya pasti harus ada. Jangankan ilmu agama, kedokteran aja seperti itu. Ya kan? Orang yang dikatakan dokter itu, mohon maaf di sini ada dokter Wulan mungkin, nah ada dokter lagi tadi siapa? Saya lihat Bu dokter itu pasti kuliahnya sama dokter lagi kan, dan dokternya itu pasti kuliahnya sama dokter lagi. Lalu ada tiba-tiba orang yang tidak belajar apapun, hanya lihat di Google, baca buku, lalu praktek dan mengatakan, oh saya dokter. Nah kita mau diperiksa nggak sama orang itu? Nggak mau. Lalu tiba-tiba, aduh aku bisa ngoperasi. Aku udah lihat kok di YouTube cara ngoperasi gimana. Ayo sini dioperasi sama saya. Ada orang yang lihat dari YouTube lalu ngoperasi dan kita mau dioperasi oleh orang itu.